Kali ini kita masih bersama Dr. Muqaddam Khalil MA yang akan membahas mengenai Palestina dalam tentang sejarah. Kita sudah menyampaikan tadi Ustadz ya mengenai Profil yang ringkas. profil mengenai yang membebaskan Baitul Maqdis. Iya. Ternyata itu adalah orang-orang di luar Palestina tadi, Iya, Ustadz. iya. Ya. Untuk itu silakan Ustadz untuk melanjutkan kembali sesi. Baik, pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sesi yang kedua ini, Ustadz ingin bercerita tentang pejuang-pejuang Mesir yang dikirimkan oleh Hasan al-Banna bersama dengan tentara-tentara Arab. Tentara-tentara Arab. Intinya apa? Untuk berperang melawan Yahudi. Dan ini peristiwa tahun 1948. 1948. Yaitu tepatnya pada 16 Mei. Artinya 16 Mei 1948. Satu hari setelah Israel mendeklarasikan, 2 hari minta maaf. Dia deklarasikan perampasan tanggal 14, kemudian 16, 2 hari setelah Israel mendeklarasikan negara Yahudi, negara Israel di Palestina, maka dunia Arab bangkit, tersentak kaget. Ya, tersentak kaget. Kok bisa-bisanya? Harusnya ya bukan dia. Harusnya dia itu ya kalau tinggal di situ kita sudah mungkin tidak kita maafkan lah karena kelemahan kita. Tapi kok dia sekarang punya negara? Itu bagaimana ceritanya? Harusnya Inggris keluar itu diberikan ke Palestina, kan begitu. Betul. Jadi ini kekagetan seluruh dunia Arab. Nah, tapi Hasan al-Banna sebetulnya tidak kaget. Dia sudah tahu itu. Sudah tahu rencana-rencana busuk mereka sudah tahu. Cuma negara-negara Arab baru tersentak begitu kan. Maka pasukan Arab ada Mesir, Suriah, Irak, Jordania, dan Libanon. Ada 4-5 negara Mesir. Mesir, Suriah, Irak, Jordania, dan Libanon. Memasuki Palestina. Ya. Bahkan juga umat Islam di kanan kirinya sekitar Palestina ini yang dia mampu berjuang melawan Yahudi juga masuk ke situ. Tapi negara resmi. Nah, salah satu ormas yang kuat di Timur Tengah yang didirikan Hasan al-Banna tadi itu, yang kita kenal namanya Ormasnya Ikhwanul Muslimin. Beliau mengirimkan 10.000 pasukan. Ini tercatat, kita ini adalah kajian sejarah. Kajian sejarah, itulah umat Islam dulu berjuang ingin membebaskan. Ya. Pasukan disebut pasukan relawan organisasi Ikhwanul Muslimin dikirim oleh Hasan al-Banna sebanyak 10.000. Ya. Nah, pasukannya ini bukan saja menggetarkan orang-orang Israel. Orang-orang Israel juga sangat gentar sebab mereka paling berani kalau berjuang. Mereka paling berani. Di balik itu ternyata negara-negara Arab yang 5 tadi itu juga gentar juga dengan gentar, bukan berarti nanti harus berantem. Ke depan kayaknya ini berbahaya juga katanya, begitulah kurang lebih. Mereka mungkin sudah rasa ketakutan saja ada. Dan ketika terjadi peperangan justru pasukan-pasukan Arab ini banyak yang kalah dari Yahudi. Namun mereka tidak bisa mengalahkan pasukan yang diorganisasi oleh Hasan al-Banna tadi, yang 10.000. Hasan al-Banna ini mempunyai satu keyakinan, visi dan misi. Dia mengatakan begini tentang Palestina. Setiap jengkal tanah tempat berpijak seorang muslim yang menyatakan la ilaha illallah atau pernah dikibarkan Islam, panji-panji Allah, maka sejengkal tanah itu menjadi amanah bagi kaum muslimin. Ya. Ikhwanul Muslimin mengimani pentingnya kesatuan Islam dan Palestina adalah bagian penting dari entitas negeri Islam. Palestina itu entitas negeri Islam. Konflik dengan Yahudi adalah konflik eksistensi atau kita akan musnah. Berjuang di jalan Allah adalah jalan satu-satunya membebaskan Palestina.
kita tidak akan mundur. Solusi damai dengan Yahudi tidak ada. Nah, ini pernyataan beliau. Dengan Yahudi itu memang jadi musuh nyata. Dia sudah merampas, sudah membuat negara, punya tentara, senjata tercanggih waktu itu, dibantu Inggris, ya. Nah, maka ada seorang ulama itu yang mengatakan begini, apabila besi itu sudah berbicara, maka diamlah kamu pena. Ya, besi sudah berbicara, ya harus dilawan dengan besi. Artinya kalau dia orang Yahudi itu udah nembakin sana, nembakin sini, ngusir sana, ngusir sini, bunuh sana, bunuh sini. Mari damai dululah, damai. Itu enggak ada. Harusnya kalau mereka perang ya dibalas dengan perang. Apalagi mereka perampas. Ya samalah yang dilakukan kakek nenek kita dulu. Di akhir-akhir Allah akan memberikan kemerdekaan negeri kita, ya apa yang dilakukan oleh kakek nenek kita dulu. Yang dilakukan walaupun dengan bambu runcing, begitu kan? Betul. Kita lawan Inggris. Iya. Ya. Kata Pak Soekarno kan, Inggris kita linggis, kan gitu kan? Apalagi itu? Amerika kita setrika. Setrika Itu kan Soekarno dulu bilang begini, Pak Soekarno, Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Jadi yang disampaikan Mbak Hasan Al-Banna begitu. Jadi kaum muslimin harus bersatu. Palestina adalah salah satu entitas negeri Islam yang tidak terpisahkan. Hasan Al-Banna juga mengetahui niat buruk Inggris dan Yahudi. Niat buruk. Tindakan pertama Inggris dan kedok konspirasi mereka atas Palestina terbongkar. Dia mengetahui itu kedoknya yang menyebabkan puluhan ribu buku api dan kehancuran di Palestina. Menyebarkan puluhan ribu buku yang diberi judul Api dan Kehancuran di Palestina. Jadi konspirasi-konspirasi yang dilakukan sebelum tahun 48 itu sudah terbongkar. Kemudian dibuatlah kalau kita itu buletin. Buletin. Kalau zaman sekarang kali enggak lagi buletin lagi, medsos. Iya. Ya udah sret medsos. Nah, itu yang membongkar itu Hasan Al-Banna. Maka itu konspirasi Inggris dan Yahudi untuk menguasai Palestina. Dia juga mengetahui kelompok yang pertama kali menyadarkan rakyat Mesir tentang masalah Palestina dan Al-Quds, ya, adalah Hasan Al-Banna dan organisasinya itu tadi, yang menyadarkan, yang menyentakkan rakyat Mesir. Kemudian dia membuat penggalangan sumbangan dana untuk Al-Quds pertama kali tahun 1931. Ya, kalau KNRP kan 2006, baru 2006. Jadi Hasan Al-Banna ini sudah membuat galang dana, penyadaran tentang pentingnya Palestina dan Palestina sejak tahun 1931 yang pertama kali. 1931. Sadarkan, hati-hati loh. Itu negeri Palestina kalau bahasa kita sudah ditongkrongi, dijajah Inggris dan akan diberikan kepada Yahudi. Maka tahun 31. Jadi ini berapa tahun sebelum perang 48? 9 tambah 8. 17 tahun sebelumnya dia sudah prediksi. Sudah lihat bahayanya Palestina ini. 31 sampai 48 kan berapa? Kan 9 dengan 8 kan? 17 tahun. Sudah punya pengertian itu. Tahun 35 dia mengirim seorang pemuda. Seorang pemuda ke Palestina dengan pimpinan Izzuddin Al-Qassam. Jadi pas zaman pimpinan Izzuddin Al-Qassam tuh. Cuma sejarah kan kalau kita baca banyak dari berbagai referensi, baru kita bisa menemukan. Tapi kalau kita baca sejarah hanya satu buku atau dua buku referensi, nggak bisa kita nyambung-nyambungkan. Kita kadang-kadang ada sejarah yang ditulis dokter ini, nggak ada sejarah yang ditulis dokter itu. Kita baca nih dari berbagai referensi, baru kita ketemu. Oh ternyata Hasan Al-Banna itu ketemu sejaman dengan Izzuddin Al-Qassam. Jadi dikirim satu orang, ketemu dia di sana. Kemudian berbicara bagaimana masa depan Palestina ini. Intinya Yahudi ini memang harus dihadapi. Begitu kurang lebihnya. Kalau nggak dihadapi, dijajah betul habis kita, katanya begitu. Bahasa kita obrolannya itu begitu. Nah, ini nggak Hasan Al-Banna. Jadi jauh, tahun 35.
Iya. Tahun 31 disadarkan umat. Tahun 35 dia rancangannya ke depan dibuat seperti ini. Nah, maka konferensi rakyat pertama yang digelar organisasi Ikhwanul Muslimin untuk Palestina di tahun 1938. Ya, yang dihadiri oleh utusan rakyat dan pemerintah resmi serta anggota parlemen Mesir, Irak, Suriah, Sudan dan Libanon. Itu 2, 3, 4, 5. Ya, konferensi internasional bahayanya Palestina dan Masjidil Aqsa yang akan dijajah oleh Yahudi. Tahun 38, 10 tahun. 10 tahun sebelum 10 tahun sebelum Yahudi mendeklarasikan, itu sudah ada konferensi pertama menyadarkan umat Arab nih, kita nih. Nah, ini yang dilakukan Hasan al-Banna ini luar biasa. Namun itulah kalau kita baca sejarah hanya sedikit-sedikit kita nggak dapat. Kita harus banyak bacanya baru kita bisa menyimpulkan perjuangan beliau. Ini adalah kesadaran yang luar biasa. Ya. Jadi setelah Hasan al-Banna mengetahui kong kali kong Inggris dengan dilakukanlah seperti itu. Nah, sekarang bertambah nih. Dari 38 perjalanan tahun per tahun. Tahun 47 nih. Apa yang terjadi? UNO atau PBB sekarang memutuskan Palestina dibagi dua. Gitu. Kan begitu ya? Iya. Nah, 52% untuk Yahudi dan 42% untuk orang Palestina. Oleh karena itu Hasan al-Banna menolak resolusi pembagian wilayah Palestina 29 November 1947. Mereka menyerukan bangsa Arab agar berunjuk rasa pada 15 Desember 1947. Jadi demo pertama kali di dunia Islam walaupun masih di bawah penjajahan menentang PBB itu tahun 47. Kalau tahun sekarang ini udah yang keberapa kali kita nggak tahu. Iya, banyak sini. Jadi tahun 47 sudah itu demo. Sebelum negara Israel dipaksakan untuk didirikan oleh Israel. Tahun 47 Hasan al-Banna itu membangunkan masyarakat untuk demo supaya paham tentang permasalahan Palestina. Al-Azhar, universitas serta lembaga-lembaga yang lain, tokoh politik keluar menggelar demo. Al-Banna menyuruhkan kepada mereka, labbaika Palestin, darah kami menjadi penebus Palestina, meski kami kekurangan senjata, katanya. Hari ini akan kami bebaskan dari musuh kami. Jadi punya semangat tinggi. Hasan al-Banna punya semangat tinggi untuk membebaskan Palestina. Hasan al-Banna pernah mengatakan begini, saya umumkan dari mimbar ini, kami akan mengirimkan 10.000 relawan yang siap melawan Yahudi. Ya, siap melawan Yahudi. Dia mengatakan, biarkanlah antara kami dengan Yahudi itu. Jika Palestina hilang dari kami, maka gantunglah aku dan saudara-saudara kami di lapangan umum. Ini tekadnya yang luar biasa. Ya, tekadnya. Artinya jangan recokin lah. Biarkan urusan ini dengan Yahudi gitu kan. Yang terjadi. Nah, ketika Inggris mengumumkan penarikan pasukannya dari Palestina tahun 48, Mei 48, dan menyerahkan kepada Yahudi. Nah, maka Hasan al-Banna dan orang-orang Mesir, termasuk organisasinya, ini mengumumkan sebuah tragedi yang kita kenal dengan tragedi Nakbah ya. Tragedi Nakbah. Tragedi Nakbah. Seluruh Mesir untuk berkumpul di markasnya Kairo. Namun sayang seribu sayang dikagetkan oleh keputusan Liga Arab dan pasukan Mesir yang melarang orang-orang Mesir yang di ormasnya Hasan al-Banna untuk masuk ke Palestina. Nah, itu pengumuman yang dilarang. Nah, kita sambung lagi apa yang akan dilakukan Hasan al-Banna dan orang-orang Mesir untuk melawan keputusan Liga Arab ini. Oh, sudah jelas-jelas dijajah kok.
Oh, di situ negaranya negara Israel bukan Palestina, kok kita nggak boleh berjuang, begitu kurang lebihnya. Nah, kita tunggu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Khairul Afandi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share YouTube Khairul Afandi. Dan juga selain itu di YouTube KNRP TV. Subscribe ya.